Hai Capricorn, apa kabar? Semoga kamu sehat-sehat ya. Sekarang kita general reading dengan tema apa yang perlu kamu ketahui dalam waktu dekat. Karena aku readingnya di bulan Mei, jadi ini sekitar Mei sampai maksimal 3 bulan ke depan. Yang perlu Capricorn tahu ya, Capricorn Sun, Moon, and Rising. Oke. Yang pertama di sini ada Three of Pentacles. Kemudian ada Four of Pentacles. Ada Nine of Wands. Ada Three of Wands. Dan The Star. At the bottom of the deck-nya ada Seven of Swords, King of Swords, Five of Swords. Oke, Capricorn. Yang langsung muncul ini rata-rata soal karir ya. Karir, usaha, keuangan. Sepertinya kamu itu perlu mengencangkan ikat pinggang. Kamu harus benar-benar menyisihkan tabungan. Jadi gaji atau juga penghasilan ya. Apalagi kalau misalnya bonus, ada rezeki lebih, itu benar-benar perlu ditabung. Untuk bulan Mei sebaiknya tidak dipakai dulu ya, bonus ataupun rezeki tambahan. Kecuali ya ada yang urgent atau memang untuk kebutuhan sehari-hari. Kemudian untuk karir ya, aku merasakan ada persaingan. Beberapa mungkin persaingan tidak sehat ya, karena ada Seven of Swords. Dan di sini sih kamu diminta untuk bertahan. Bertahan dalam arti jangan mundur, tapi juga jangan melawan gitu ya. Nanti segala sesuatunya akan pulih. Artinya kalau misalnya sekarang kamu itu lagi banyak masalah, ada yang lagi ngerjain kamu gitu ya, ngerjain dalam tanda kutip, beberapa aku merasakan ada energi negatif ya. Ini mirip dengan Pisces. Kalau kamu ingin mendapatkan info tambahan, kamu bisa lihat zodiak Pisces ya di video aku sebelumnya. Jadi sebaiknya di bulan Mei dan maksimal 3 bulan ke depan ya kamu bertahan aja. Kelihatannya kamu mampu ya. Walaupun susah payah, beberapa dari Capricorn itu sampai benar-benar babak belur ya istilahnya. Tapi nanti aku merasakan kamu akan bisa pulih lagi. Kalau kamu merasa sekarang itu benar-benar udah babak belur ya, udah hampir give up, hampir nyerah. Di sini pesannya jangan menyerah. Masa depan itu lebih baik daripada sekarang. Jadi kalau sekarang kamu merasa suram, jangan khawatir ya. Di setelah Mei aku merasakan ada perbaikan. Ya, ini memang untuk yang menyangkut energi negatif ya. Aku merasakan ada iri ya, ada jealous gitu sama kamu. Di percintaan juga sama ya. Beberapa dari Capricorn mungkin sedang bermasalah dengan pasangan yang tergoda dengan pihak ketiga. Kalau bukan pihak ketiga, kelihatannya pasangan itu egois ya. Jadi dia mementingkan diri sendiri. Bisa jadi dia mungkin lagi fokus mengejar karir. Tapi sebenarnya nggak usah sampai segitunya ya. Akhirnya kamu itu jadi bisa dibilang kadang-kadang jadi sansak. Kadang-kadang ya kamu jadi pelampiasan. Dan seringkali kamu tuh diabaikan. Nah kalau udah seperti itu, kalau dari tebarannya kamu itu perlu sabar. Terutama di bulan Mei. Jadi jangan gegabah ya. Misalnya
udah deh putus aja, udah deh kalau gitu cerai atau apalah gitu ya, yang keputusan drastis. Hati-hati karena sebenarnya ini hanya sementara. Bisa jadi pasangan kamu ya atau siapapun yang sedang berurusan dengan kamu itu diliputi oleh energi negatif. Atau kamu gitu ya. Mereka melihat kamu itu kayaknya negatif aja ya. Karena pikiran mereka itu tidak clear. Karena ada yang mempengaruhi. Ya bisa secara langsung, bisa juga secara tidak langsung. Kalau secara langsung mungkin ada yang manas-manasin. Atau dia itu kayak, ya sebenarnya dia sedang kesel ya, lagi bermasalah dengan dirinya. Tapi perlu pelampiasan ya, tanpa sadar. Dia melampiaskan ke orang terdekat. Nah sekali lagi, meskipun kamu itu udah hampir menyerah, kamu harus ingat ya, kamu itu sebenarnya kuat. Di sini ada orang yang udah sampai dibebat tangannya gitu ya, kepalanya. Tapi dia ini semacam prajurit yang pantang menyerah dan seperti diberi perlindungan. Meskipun babak belur tapi nggak sampai fatal gitu ya. Masih bisa survive. Dan itu juga pesan untuk Capricorn ya, yang perlu kamu tahu di bulan Mei, bahwa kamu akan survive. Oke, sekarang kita klarifikasi ya. Ini juga bisa di keuangan ya. Kalau misalnya banyak pengeluaran, ya untuk bulan Mei kamu perlu menahan diri. Kalaupun kamu sudah abrut-abrutan ya, keluar uang banyak, ya paling tidak kamu itu nggak sampai minus ya. Jadi benar-benar perlu berhemat. Wow, ya energi persaingan atau serangan ya. Kayak semacam ada keributan, ada konflik gitu ya. Bisa jadi karena uang. Wah, oke. Oke. Ya, Seven of Swords keluar 2 kali. Kemudian di sini juga ada Two of Wands, di sini ada Three of Wands. Ini kalau bukan masalah energi negatif, aku merasakan kamu itu perlu istilahnya tuh diem-diem aja gitu ya. Jadi kalau kamu punya rencana atau kamu ya pokoknya untuk bulan Mei ini kamu tuh jangan terlalu banyak sharing ya. Jangan terlalu banyak keluar. Bukan berarti kamu nggak boleh ketemu orang gitu. Tapi maksudnya kurangi sharing, kurangi ngobrol-ngobrol dengan orang yang sampai kayak kamu tuh nggak sengaja curhat, terus memperlihatkan kekurangan kamu gitu ya. Hal seperti itu akan dijadikan senjata untuk menjatuhkan kamu. Di sini juga misalnya kamu punya rencana apa gitu ya, kedepannya kamu punya plan, kamu pengen merintis usaha, kamu pengen melakukan apa gitu ya. Kalau bisa sih jangan di-share secara berlebihan. Ya kalau bisa sih diem-diem aja ya. Cukup kamu yang tahu sampai nanti sudah waktunya. Kemudian kalau kamu mau healing juga ya, tidak perlu kamu bilang-bilang atau kamu ya mungkin kamu ingin cari ya tempat healing. Jadi kamu tanya sana sini. Sebenarnya nggak perlu ya. Lebih baik kamu berdoa kemudian minta petunjuk ya kepada Yang Maha Kuasa. Itu nanti tanpa kamu
bersusah payah nyari-nyari ya, tiba-tiba kamu tuh kayak diarahkan. Bisa jadi kayak misalnya kamu lagi ngapain ya, tiba-tiba melihat pelangnya atau kepikiran gitu ya, oh dulu pernah ngeliat begini, pernah dikasih tahu begitu. Jadi kamu akan tahu dengan sendirinya. Oke, Capricorn, jadi yang perlu kamu tahu di bulan Mei, yang pertama adalah kamu akan survive, dan yang kedua, kamu perlu menjaga rahasia ya, terutama privasi kamu, apa yang kamu rencanakan ya, apa yang kamu lakukan. Pokoknya ya bukannya kayak yang diem-diem terus melakukan hal-hal yang negatif, tapi maksudnya tuh jangan oversharing. Ya kalau bisa nggak usah sharing dulu ya di bulan Mei, mungkin di bulan Juni sudah bisa, tapi sebaiknya sharing itu setelah kamu melakukan, jangan sebelumnya. Karena ada sinyal seperti orang yang ingin menggagalkan atau orang yang iri ya. Jadi misalnya kamu punya rencana apa, dia ingin menggagalkan atau ingin mengganggu, kayak gitu. Beberapa aku merasakan memang sudah mengganggu ya. Jadi kamu tuh udah banyak dikacauin gitu ya. Jadi kayak di kerjaan, di keuangan, kamu tuh kayak nggak sadar, ya sadar nggak sadar gitu ya. Kok kayak gini sih? Nah kalau misalnya kamu kayak ada feeling, ada firasat kok kayak gini, kayak nggak biasanya, ya memang beberapa dari Capricorn itu seperti mendapatkan energi negatif ya, gangguan, baik secara langsung maupun nggak langsung. Kuncinya adalah banyak berdoa ya, meditasi. Karena kalau kamu lawan juga konyol. Oke, sekarang kita ke Oracle Advice ya. Ada pesan dan nasihat atau clue tambahan untuk Capricorn yang perlu kamu tahu ya dalam waktu dekat. Sun, Moon, and Rising in Capricorn. Oke, Law of Attraction. Aku merasakan energi negatif ini menghambat manifestasi kamu ya. Jadi kamu perlu membersihkan energi negatif karena itu nanti akan pengaruh ya ke apa yang kamu lakukan, ke pekerjaan ya. Di sini ada Eight of Swords ya. Jadi kamu itu kesulitan untuk bisa berkolaborasi atau kerjasama dengan orang lain. Ada aja gitu ya masalahnya. Ya untuk sementara sih nggak apa-apa ya kamu kerjakan sendiri, kamu berdoa dan meditasi dulu sendiri gitu ya. Karena kalau misalnya kamu paksakan untuk mencari pertolongan atau ya kamu berharap support dari orang lain ya, meskipun itu orang terdekat, kelihatannya di bulan Mei ini belum bisa. Karena semuanya itu seperti tertutup oleh energi negatif. Jadi gimana caranya supaya kamu ya yang membersihkan heart chakra terutama, kemudian pikiran tentunya, banyak berdoa, banyak meditasi, banyak sholat, banyak apapun ya sesuai agama dan kepercayaan kamu, terutama di malam hari, luangkan waktu mungkin sekitar minimal 7 menit ya, nggak perlu yang berjam-jam. Pokoknya rutin ya, tiap malam sampai akhir Mei, kemudian kamu akan bisa melihat hasilnya. Mudah-mudahan ya, dengan Law of Attraction ini, kamu bisa menarik energi positif lagi. Jadi setelah kamu membersihkan energi negatif, kamu bisa menarik lagi ya, energi positif untuk melancarkan semua usaha dan urusan kamu. Oke, Capricorn, so demikian dulu reading untuk kamu. Semoga membantu. See you and take care.